Shalom teman-teman semua. Mungkin sebelum kita memulai ibadah kita untuk teman-teman yang di belakang boleh bergeser untuk ke depan. Oke, sekali lagi aku sapa. Shalom semuanya. Shalom. Senang sekali rasanya hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, di rumah Tuhan ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua? Luar biasa, puji Tuhan. Mungkin boleh disapa untuk kanan kirinya, ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita, aku mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semuanya untuk mengambil waktu pribadi untuk bersaat teduh. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk segala apapun yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan. Dan hingga pada hari ini Tuhan, sore hari ini, Tuhan masih mengumpulkan kami di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, inilah kami yang boleh hadir pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang bersama-sama dengan kami, biarlah kami boleh Tuhan melakukan ibadah ini, dan biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah hati kami Tuhan, berkatilah pikiran kami, biarkan hati dan pikiran kami ini hanya tertuju kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sore hari ini kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan cahaya kemuliaan-Nya. Dalam kisah transfigurasi, para murid melihat Yesus dalam terang kemuliaan-Nya, dan dari perjumpaan itu iman mereka diteguhkan. Bukan untuk berhenti di sana, tetapi untuk kembali turun menjalani kehidupan dengan keyakinan yang baru bahwa Tuhan menyertai langkah dan hidup mereka. Dalam ibadah sore hari ini, kita pun diundang untuk mengalami perjumpaan yang sama. Perjumpaan dengan Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita, dan yang senantiasa menuntun langkah kita dari hari ke hari. Tema ibadah kita sore hari ini yaitu diteguhkan oleh cahaya kemuliaan-Nya. Kiranya melalui ibadah ini, iman kita dikuatkan, hati kita diteguhkan, dan hidup kita dipenuhi pengharapan. Kita mengakui bahwa Tuhanlah Raja dalam hidup kita. Dialah sumber kekuatan kita yang memegang hidup kita dengan setia dan menuntun setiap langkah kita, bahkan ketika jalan yang kita lalui itu tidaklah mudah. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan. Aku mengundang Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Kita sama-sama bernyanyi dengan-Mu Tuhan. Aku ragu akan kesetiaan-Mu, pedang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Sama-sama kita katakan, Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan
sampai kemuliaan selamanya. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari dengan sungguh-sungguh dan penuh sukacita kita nyanyikan kembali Yesus Kaulah Raja. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita memuji Tuhan dan menyatakan iman kita kepadanya, kini kita diajak untuk berhenti sejenak dan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita membutuhkan kasih dan anugerah-Nya. Tuhan mengenal setiap pergumulan kita. Tuhan tahu setiap kegagalan dan kelemahan yang kita bawa. Dan Ia rindu agar kita datang kepada-Nya dengan hati yang terbuka. Untuk itu, mari kita sama-sama merenungkan segala dosa yang telah kita perbuat. Kita bernyanyi kuasa salib-Mu. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir
Aku mengundang kita semua untuk mengambil waktu secara pribadi. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan yang mulia, kita menyadari bahwa hidup kita tidak selalu sejalan dengan kehendak-Nya. Ada kata-kata yang menyakiti, sikap yang egois, keputusan yang kita ambil tanpa melibatkan Tuhan. Bahkan keraguan yang kita simpan di dalam hati. Ada bagian hidup yang kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sering kita abaikan dan kita sembunyikan. Namun Tuhan tidak menjauh dari kita. Ia justru datang mendekat melalui salib Kristus, tempat kasih-Nya dicurahkan. Dosa kita diampuni dan hidup kita dipulihkan dengan penuh anugerah. Di hadapan salib-Nya, kita tidak dihakimi, tetapi diterima dan disembuhkan. Mari kita bawa semua pengakuan itu dalam doa pribadi, dan izinkan Tuhan menyentuh serta memulihkan hati kita. Mari dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Karena salib-Mu seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Jemaat yang terkasih, setelah kita datang kepada Tuhan dengan pengakuan dosa dan menerima anugerah pengampunan-Nya, kita tidak berhenti di sana. Tuhan memanggil kita untuk semakin mengenal Dia, hidup dalam relasi yang nyata dan terus bertumbuh. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk melihat Yesus bukan sebagai guru, tetapi sebagai anak Allah yang mulia yang menyatakan terang-Nya agar kita diteguhkan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mengundang kita untuk sama-sama berdiri, kita bernyanyi mengenal-Mu. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik
dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersandung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa. Inilah kami yang mau datang sebagai penyembah-penyembah-Mu dalam kebenaran. Dan kami semua pada saat ini datang kepadamu mempersembahkan hidup kami untuk menjadi alat di tangan-Mu yang sedia dibentuk, yang sedia diarahkan seturut dengan firman kebenaran-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, saat ini dengan rendah hati kami memohon, curahkanlah atas kami Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman, Roh Kudus memberi kami hikmat untuk dapat memahami firman, dan Roh Kudus juga yang memberi kami keberanian untuk dapat melakukan firman itu di dalam hidup keseharian kami. Berfirmanlah atas setiap kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dipersilakan untuk duduk. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Allah dari Injil Matius pasal 17. Injil Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Matius pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Allah mengatakan kepada kita semua demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Yesus berubah rupa di depan mata mereka.
Wajahnya bercahaya seperti matahari dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, sungguh baik kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara ia berkata-kata, tiba-tiba awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu sujudlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ketika mereka menengadah, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus memberi perintah kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang terus memelihara dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ya mohon maaf ya, ini suaranya lagi bindeng sebindeng-bindengnya ini ya. Semoga sampai selesai masih ada suaranya. Oke, Ibu Bapak, teman-teman, saudari-saudara, ada nggak yang mengalami juga pengalaman seperti saya? Lelah, capek, jenuh, burnout, bukan karena pekerjaan, bukan karena kondisi di rumah, tapi karena kondisi sosial kita membuat kita rasanya tepok jidat tiap hari. Ada yang ngalamin hal serupa? Gak tahu ya, saya gak tahu ngikutin politik berita atau enggak. Tapi mungkin sebagian besar di antara kita tahu rasanya. Baru kemarin masalah di Jogja, suami membela istrinya yang dijambret tapi jadi tersangka. 1. Kita pikir sampai di DPR dibahas, oh masalah selesai. Ternyata di Aceh ada lagi, tahu ya, cerita tentang ada orang yang dicuri, pencurinya ya mungkin refleks kita mau nangkep pencuri sambil ada sedikit toyor-toyoran gitu ya. Nah, tapi kemudian yang dicuri malah yang jadi tersangka. Terakhir ada lagi yang bikin tepok jidat sampai bikin pusing. Saya nggak tahu ya, ini rame banget. Ada seorang perempuan hampir diperkosa, untungnya dilawan, dihajar yang mau memperkosanya, sayangnya dia justru jadi tersangka karena ngehajar orang yang mau memperkosanya. Rame lah sudah. Pernah gak sih kerasa capek banget ya? Kita ini hidup di negeri yang berkali-kali disebutnya Konoha lah, negara plus 62 lah, yang kemudian kita rasanya punya jalur masuk surga, jalur jadi warga negara Indonesia. Saking capeknya. Kalau kayaknya kita punya kartu green card masuk surga, kita warga negara Indonesia yang selalu punya green card. Karena kondisi setiap hari udah mengurusin kerjaan capek, berangkat kerja capek, begitu buka HP, lihat berita, lihat medsos, isinya bikin kita tepok jidat dan ngerasa, ya ampun kagak ada capek-capeknya ya. Bikin kita itu kayaknya bingung. Jadi orang bener salah, jadi orang salah, ya udah tahu salah. Tapi malah sekarang yang salah yang lebih banyak dibela. Capek rasanya. Jadi pendeta apalagi, tiap minggu khotbah, suruh jadi orang bener. Di gereja kita diajarin, jadi orang yang baik, jadi orang yang bener, jadi orang yang sesuai dengan kehendak Allah. Melayani gak cuma di gereja, tapi di tempat kerja, di kampus, di lingkungan tempat kita tinggal. Begitu kita keluar, saya mau jadi gereja. Minggu lalu jadi garam dunia, terang dunia. Begitu keluar, ya ampun, dunia yang harus saya garami dan yang saya terangi ini bikin saya rasanya meleleh. Udah kehilangan tenaga duluan kita. Nah, ibu bapak, saudari, saudara, teman-teman, inilah yang sedang mau kita juga bahas di peristiwa Minggu Transfigurasi yang hari ini kita rayakan dan kita baca ceritanya. Saya akan lompat-lompat sedikit menjelaskan teksnya, Matius 17 ayat 1 sampai 9. Tapi nggak apa-apa kita lihat, jangan-jangan situasinya relate sama kita. Yang pertama, kita bisa melihat ada 2 tokoh besar, 2 nabi yang disebutkan sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Musa
dan Elia. Dua nabi yang sangat berkesan buat orang-orang Yahudi, karena dua nabi ini adalah dua nabi yang punya dalam tanda kutip andil luar biasa. Bahkan mereka pernah mengalami kemuliaan Allah yang tidak dialami oleh nabi-nabi yang lain. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bisa dibayangin tuh ya beratnya kerja Musa ini, pahlawan pertama kita kalau mau dibilang. Membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir di saat bangsa Israel ya dalam tanda kutip masih ngeyel-ngeyelnya. Masih banyak komplainnya. Karakter mereka sebagai satu bangsa belum kebentuk nih masalahnya. Mereka kan dulu datang sebagai keluarga. Keluarganya Yakub. Cuma kebetulan ada Yusuf. Berisalah mereka beranak pinak, beranak cucu dan seterusnya sampai mereka jadi sangat besar. Jadi sebuah bangsa, tapi tinggal di Mesir. Kepemimpinannya, politiknya sudah stabil, sudah lebih firm. Dan ketika mereka harus keluar dari tanah Mesir, bayangin gak gampang buat Musa. Memimpin orang-orang Israel dengan segala ngeyelnya, dengan segala capernya, dengan segala ribetnya. Sehingga dalam cerita Musa kita mengingat Musa adalah tokoh yang luar biasa. Karena melalui Musa Allah membentuk karakter orang-orang Israel dengan Allah menghadirkan Taurat bagi bangsa Israel lewat Musa. Pembentukan karakter, pembentukan ideologi. Kalau mau dibilang ini dasar negara buat mereka. Ketika mereka harus berjalan menuju perjalanan menjadi sebuah bangsa. Maka Musa menjadi sosok yang mengingatkan orang-orang Yahudi tentang Musa identik dengan hukum Taurat. Musa identik dengan karakter bangsa. Musa identik dengan pembentukan jiwa kita. Sementara yang satu lagi Elia, sosok nabi yang terkenal karena dia tidak meninggal. Terangkat ke surga di hadapan Elisa. Dengan kereta yang datang dari langit dan membawa Elia naik ke langit itu ya. Dan itu yang kemudian membuat orang-orang Israel percaya Elia itu tidak mati dan akan datang kembali untuk mereformasi kehidupan kita. Apalagi sosok Elia itu sosok yang hebat banget. Sosok pemimpin kenabian dan nabi yang sangat memimpin. Kalau ada yang pernah ingat cerita, Elia itu pernah adu ilmu, adu kesaktian nih dalam tanda kutip, sama nabi-nabi Baal. Ketika orang-orang Israel mengalami kekeringan, lalu kemudian ayo gini deh, kita lihat doanya siapa yang didengar, siapa yang lebih hebat untuk mendatangkan hujan dan seterusnya. Nabi Baal bikinlah segala macam seremoni dan gak turun hujan. Begitu Elia yang berdoa, hujan. Dan kemudian terjadilah, bahasa di Alkitab agak kasar sih tapi itu real. Nabi-nabi Baal disembelih, itu bahasanya Alkitab kan ya, disembelih. Dan kemudian membuat air kali menjadi sangat merah karena penuh dengan darah. Tapi itu menjadi sebuah fenomenal yang sangat luar biasa. Bayangkan, di saat orang-orang Jiper menghadapi kepemimpinan bersama dengan nabi-nabi Baal, Elia berani. Walaupun resikonya abis itu Elia kabur kan ya. Kita tahu Elia kabur, dia lari-lari sampai berkali-kali dia ngomel sama Tuhan. Ya gimana, saya sendirian gak ada teman. Saya dikejar-kejar orang mau cabut nyawa saya, ya saya kabur. Dan ketika Elia ditanya, Elia kamu ngapain di sini? Nah, saya kabur lah, ngapain saya? Ya kabur, takutlah saya. Elia menjadi sosok prophetic leader, dua nabi yang sangat dihormati, tapi juga dua nabi yang menjadi sangat relate buat kehidupan para murid di zaman Yesus dan orang-orang di saat itu. Ada dua isu besar, kira-kira begini, sedikit cerita. Nah, ada krisis teologis etis, saya cerita. Orang-orang zaman dulu, ibu bapak teman-teman, belajar itu, pendidikan itu ada jenjangnya. Orang-orang Yahudi sampai umur 12 tahun belajar di rumah. Ayah ngajarin anak laki-lakinya, ibu ngajarin anak perempuannya sampai umur 12 tahun. Apa yang diajarin? Masing-masing akan mengajarkan Taurat kepada anak-anaknya. Kepada anak yang cowok secara spesifik akan ngajarin bagaimana caranya kerja dan dapat duit.
Itu sangat mandatori, karena kalau nyampe ada ayah tidak ngajarin anaknya berjuang untuk bisa kerja dan dapat duit nantinya, dianggap sama seperti ayahnya ngajarin anak itu jadi pencuri. Jadi sampai umur 12 tahun, seorang ayah gak boleh main-main, didik anak itu bisa wirausaha, didik anak itu bisa nyangkul kalau dia punya kebun, didik anak itu bisa menggembalakan kambing domba kalau punya ternak, didik dia untuk punya keterampilan macam-macam yang bisa dipergunakan. Kita tahu akhirnya kira-kira Yesus dididik apa sama Yusuf? Tukang kayu. Supaya punya keterampilan, nanti kalau besar dia bisa kerja. Kalau dia bisa kerja, dia bisa mencukupkan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu mandatori. Ayah yang lalai mengajarkan anak laki-lakinya bekerja untuk kemudian bisa mencukupkan hidup, sama saja menjadi seorang ayah yang mendidik anaknya menjadi pencuri. Sampai umur 12. Ibu mengajarkan anak perempuannya selain Taurat, bagaimana mengurus urusan domestik. Ya patriarki sekali, tapi itu kan zaman dulu. Ngurusin dapur, ngurusin sumur, ngurusin bagaimana tersedia makanan, masak dan seterusnya, rapihin rumah, rapihin segala macam yang ada di rumah. Keperluan-keperluan rumah tangga tersedia oleh anak-anak perempuan. Dan itu jadi pembiasaan pendidikan sampai anak-anak usianya 12 tahun. Setelah anak-anak 12 tahun baru mereka sekolah di sekolah publik. Namanya Bat Midrash. Bet itu rumah, Midrash, pernah tahu dong. Orang Islam kan pakai kata madrasah, mirip kan? Nah, rumah belajar. Makanya kalau teman-teman kita Muslim pakai kata madrasah, maksudnya tempat belajar. Ya, nggak usah alergi dengan bahasa Arab kan, bahasa Ibrani juga mirip ya. Bet Midrash, di sana baru mereka belajar. Gurunya siapa? Gurunya orang-orang yang di dalam Alkitab kita disebut dengan kata rabi. Orang-orang siapakah itu? Jawabannya di slide. Farisi. Jadi orang-orang Farisi itu kerjanya guru, ngajar. Karena dulu ada 4 kelompok besar, Farisi, Saduki, Eseni, Zelot. Orang-orang Farisi punya cinta yang besar kepada bangsanya dengan berpikir saya harus menyiapkan anak-anak kita punya pendidikan yang bagus, moral yang bagus, etika yang bagus dengan mereka bertumbuh dengan Taurat yang benar. Mereka tahu adat istiadat, mereka tahu apa yang menjadi adabnya kita. Supaya kalau nanti mereka besar, mereka jadi seorang Yahudi yang beradab. Mimpi luhur pertamanya, mereka mau membentuk karakter bangsa. Mirip seperti Musa lah ya, di tengah situasi yang tidak baik-baik aja karakter harus kuat. Kesini masalahnya, kalau imam kan dapat, dalam tanda kutip dapat kesejahteraan lah. Karena persembahan-persembahan di bait Allah akan diberikan juga untuk sebagian imam. Orang Farisi kan bukan imam. Maaf nih, orang Farisi bukan imam. Terus dapat duit dari mana kalau mereka tidak mengambil bayaran dari anak-anak yang belajar? Kesini, terjadilah persaingan nama. Terjadilah persaingan popularitas. Rabi-rabi besar, Gamaliel misalnya, wah itu hebat, jenjangnya tinggi, bayarannya bisa jadi sangat tinggi. Dan orang-orang Farisi mulai lama-lama menerapkan, ya udah kalau gak bisa bayar, mohon maaf ya, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, begitu udah 14 tahun gak bisa bayar, ya udah mohon maaf, gak bisa. Kesini di era Yesus, pendidikan kalau mau jenjangnya lebih tinggi, mahal. Privilege loh buat orang yang bisa akhirnya bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Yusuf, Maria, emang kita pikir mereka menikah di usia berapa? 25. Kayak orang Jawa dengan kata selawe, seneng-senengnya lanang lan wedo. Nah, enggak. Yusuf dan Maria menikah under 15. Muda banget. Under 15. Segitu mudanya Yusuf dan Maria. Makanya gimana gak stres kalau Maria tiba-tiba, loh kok hamil? Ya iya, under 15 bos. Gak semua orang beruntung sekolah tinggi di zaman Yesus. Karena apa? Sekolah jadi barang mewah. Sekolah mahal. Pendidikan itu privilege.
Karena kelompok Farisi kehilangan cita-cita luhur. Ada lagi kelompok yang kehilangan cita-cita luhur, Saduki. Saduki ini orang-orang yang pada saat itu punya cinta bagi bangsa Yahudi dan mereka mau memperjuangkan martabat orang Yahudi, bangsa kita, melalui jalur politik. Romawi menjajah. Dan ketika dijajah, ada banyak dong kebebasan yang hilang. Harusnya. Tapi ada orang-orang hebat. Kelompok Saduki ini hebat. Mereka kan negosiator yang ulung. Kita ini dulu adalah orang-orang yang punya terah dari kelompok Harun dan seterusnya. Gini nih, orang-orang Roma, Kaisar dan seterusnya. Gini ya, kita main win-win solution boleh nggak? Izinkanlah kami melakukan ritual ibadah kami, kewajiban-kewajiban kami, adat istiadat kami. Dan percayalah kekaisaran akan kami dukung dan seterusnya. Negosiator bagus itu. Makanya di antara jajahan-jajahan kekaisaran Roma yang bisa bebas beribadah orang Yahudi. Bisa bikin bait Allah gede di zaman Herodes. Yang lain nggak bisa. Kenapa? Harus diakui andil dari kelompok yang namanya Saduki. Sayangnya kesini memainkan negosiasinya jadi kalah dengan kepentingan untung diri sendiri. Nah, udah punya kepentingan politik tersendiri. Akhirnya bukannya demi memperjuangkan martabat bangsa, kesini orang Saduki jadi antek-antek Romawi. Wah. Jadi corongnya Roma, tuh kayaknya mulai berisik. Coba diredam itu, biang-biang keroknya gimana. Makanya kita tahu, di pasal sebelumnya dan di pasal berikutnya nanti Yesus akan bilang, akan dicerca, akan diserang oleh siapa? Orang-orang Saduki. Karena Yesus pada zaman itu dianggap sebagai biang kerok, berisik. Makanya orang-orang Saduki sebagai negosiator ulung, ya oke gini, siapa biang keroknya? Oh oke, kita amat-amati nih. Ngapain nih orang? Nah, begitu kayaknya wah ini memobilisasi massa dengan gerakan-gerakan aneh-aneh, bikin ada semangat-semangat pemberontakan ini kayaknya, wah tangkep. Itu yang menyebabkan orang Saduki benci sama Yesus. Bukan karena Yesus jahat, tapi karena Yesus dianggap berisik. Daripada dia berisik, posisi politik kita bahaya, ambil ciduk. Nah, itu sebabnya orang Saduki berkomplot sama orang Farisi. Gimana nih? Ya udah oke, kita atur ya, cari kesalahan. Nah, dan itu persoalannya. Krisis yang pertama adalah krisis teologi, krisis moral, krisis karakter. Karena ada kelompok-kelompok yang dulunya punya mimpi luhur untuk membentuk karakter, tapi hilang. Berikutnya ada krisis kepemimpinan. Kita tahu ada seorang kaisar yang menganggap dirinya, saya anak Allah. Gak tepat dibilang anak Allah, anak dewa. God's son. Minggu lalu saya di kebaktian yang pagi, saya cerita. Kaisar menyebut dirinya sebagai anak terang. Karena dia rasa, menurut keyakinan dia adalah orang yang direstui sama Dewa Jupiter. Dia merasa, saya adalah orang yang dipilih oleh Dewa untuk membuat dunia damai. Dia pikir, damai itu ditentukan oleh yang namanya kekuatan. Hanya yang kuat yang bisa menjunjung dan menegakkan perdamaian. Anda gak kuat, kalah. Dan kalau kalah gak ada damai. Maka caranya apa? Tunjukkan kepada dunia kekuatan kita. Supaya dunia jadi damai. Wah. Kan kira-kira gitu ya. Coba kita senggolan, misalkan motor sama motor senggolan. Wah, kita mau marah-marah. Wah, gue samperin nih orang nyenggol gue. Wah, begitu tiba-tiba yang disamperin buka jaket, badannya berotot gede-gede. Ya udah Pak, hati-hati aja ya Pak. Mungkin kita akan begitu kan. Udah damailah daripada berantem, badannya gede bos. Kalau ngajak berantem saya tegur dia, bisa saya yang benjut gitu ya. Nah itu yang di pikiran kaisar. Daripada nanti terjadi huru hara dan akhirnya gak damai. Orang-orang jajahan kita harus kita perlihatkan kekuatan kita. Makanya ada banyak legion-legion diturunkan. Ada banyak militer-militer yang diturunkan ke berbagai titik. Salah satunya ke daerah yang disebut sebagai Gerasa. Itu contoh salah satunya. Makanya kan ada yang kesambet setan kan ya ceritanya. Namanya legion. Padahal datangnya
Ya memang karena ada militer datang 1 legion. Jumlahnya banyak, 5.000 orang itu kira-kira ya. Banyak banget itu. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, si kaisar menyebut, saya God's son. Saya akan menghadirkan Pax Romana, damai versi Romawi yang sangat menjunjung tinggi yang namanya kekuatan. Anda gak kuat, jangan macam-macam. Hormat pada kekuatan kami. Kalau Anda gak kuat, jangan macam-macam. Damainya palsu. Ini dari Roma. Dari kelompok sendiri ada masalah juga. Orang-orang Yahudi yang juga mengklaim dirinya, saya anak Allah. Bangsa pilihan. Saya ingat bagaimana leluhur saya, Abraham, Ishak, Yakub. Janji Allah kepada Abraham apa? Melalui engkau, keturunanmu, keselamatan bagi seluruh bangsa akan dihadirkan. Wah, bangsa Israel adalah umat pilihan. Keselamatan terjadi lewat bangsa Israel. Tapi kesini-sini bangsa Israel buktinya nggak menghadirkan keselamatan. Jangankan buat bangsa-bangsa lain. Mereka jadi eksklusif kok. Bahkan bagi bangsanya sendiri, orang-orang Israel menindas. Kalau nggak menindas, nggak pecah kan mereka. Israel jadi pecah dua kan ibu bapak teman-teman ya. Ada Israel utara yang disebut sebagai Israel, ibu kotanya nanti namanya Samaria. Yang selatan ada yang namanya Yehuda, yang kelak sampai perjanjian baru disebut sebagai orang-orang Yahudi. Pecah mereka. Mereka temenan? Enggak. Mereka saling bilang, bagus ada orang serang dia. Lagi itu. Ketika Israel yang utara, yang Israel itu diserang Samaria jatuh, emang orang Yehuda nolong? Kagak. Orang Yehuda tepuk tangan, puji Tuhan ada yang nyerang saudara kita di atas. Lah, gimana mau bilang keselamatan bagi seluruh bangsa? Bagi dulur aja mereka saling tepuk tangan ketika diserang. Masalah. Kayak gitu ngaku anak Allah. Kayak gitu ngaku sebagai bangsa pilihan. Bangsa pilihan sesama saudara aja nyiksa. Lah gimana? Sesama teman aja, sesama dulur ternyata saling tepuk tangan ketika ada yang menderita. Lah gimana? Mentalitas macam apa yang bisa disebut sebagai bangsa pilihan seperti itu? Keselamatan lewat bangsa Israel, mohon maaf, gagal. Kalau tadi kekaisaran Roma menghadirkan damai, mohon maaf, palsu. Bangsa Israel, mohon maaf, gagal. Ini kondisi yang gak menyenangkan. Bayangkan, kalau waktu itu Petrus, Yohanes, Yakobus kemudian mengikuti perjalanan Yesus. Yesus datang memberitakan kabar baik, ngajarin tentang bagaimana hidup yang benar. Yesus jalan lagi, ketemu orang yang lapar dikasih makan. Yesus datang lagi, ada orang kerasukan disembuhkan, ditengging. Ada lagi datang orang dengan lumpuh, buta, tuli dan segala macam disembuhkan. Murid-murid ngelihat, waduh kalau zaman itu udah ada lagu, mereka gak nyanyi jangan lelah, enggak. Mungkin mereka nyanyinya kadang lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Lah iya capek lah. Situasi mereka gak baik-baik aja. Kaisar menghadirkan damai 2-3% yang menikmati kroni-kroninya doang. Kita susah. Bangsa Israel lah teman kita tepuk tangan ngelihat temannya menderita. Lah saya ngadepin teman-teman saya yang begini dan harus melayani bersama-sama dengan mereka. Capek bos. Saya gak tahu teman-teman GKI Bogor baru ngalamin yang serupa gak? Melayani bareng-bareng tapi dia tepuk tangan ketika saya susah. Capek lah temenan sama dia. Pelayanan bareng sama orang-orang yang kayak gitu susah lah. Jadi kalau Petrus, Yakobus, Yohanes waktu itu lagi stres, tertekan, capek. Mungkin mereka sedang menyanyi itu. Yesus ngajak mereka ke sebuah gunung. Dalam perjalanan mungkin mereka nyanyi juga. Kadang lelah, bekerja bersamamu Tuhan. Dan dalam kelelahan itulah tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa yang kita tahu beberapa simbolnya ada. Gunung yang tinggi, ayat 1. Kehadiran Musa dan Elia. Lalu kemudian awan yang dalam terang itu kemudian bersuara. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Semua simbol-simbol yang terlihat dramatis ini menjadi sebuah bukti dan penguatan kepada Petrus, Yohanes, Yakobus
dalam segala keletihan moral mereka, dalam segala lelahnya mental mereka, dalam burnoutnya mereka melihat pelayanan yang kayaknya gak habis-habisnya dan belum tentu pelayanannya bersama dengan teman-teman yang menyenangkan itu, tiba-tiba mereka tersadarkan dan mereka mendapatkan semacam konfirmasi apa yang disebut oleh Petrus dalam pasal sebelumnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan semua simbol ini, gunung yang tinggi, Musa, Elia, 2 orang yang memberi kesaksian, dan ini bukan orang sembarangan, nabi besar yang memberi kesaksian tentang Yesus, dan suara dari surga yang tiba-tiba berbicara kepada mereka, membuat sebuah kepastian, Yesus anak Allah yang hidup. Sehingga ketika mereka bertanya, emang ada yang bisa nolong kami dari kaisar yang ngerasa dirinya sebagai anak dewa? Ada. Siapa? Yesus. Emang ada yang bisa menyelamatkan kami dari bangsa kami yang rese-rese ini? Yang tepuk tangan ketika saudaranya kemudian tertindas. Yang kemudian cuek bebek ketika ngeliat temennya sendiri kemudian menderita. Ada. Siapa? Yesus. Anak Allah yang hidup. Dia sungguh-sungguh anak Allah dan dia sungguh-sungguh Israel yang sejati. Dia sungguh-sungguh anak Allah yang akan menghadirkan damai yang benar, bukan yang palsu. Dan dia sungguh-sungguh Israel yang sejati, yang akan memperlihatkan keselamatan yang tak akan gagal. Dan lihat apa yang menjadi reaksinya Petrus. Nah, reaksi Petrus kalau kata Injil sebelah, Markus, Lukas gitu ya. Ceritanya kan katanya nih, suara Petrus yang tiba-tiba bilang, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau kami bikin 3 kemah. 1 buat engkau, 1 Musa, 1 Elia gitu kan ya. Kalau kata Injil yang lain, Injil sinoptik yang lain mereka cerita, oh itu dibilang sama Petrus karena Petrus ketakutan dan gak ngerti mau ngomong apa. Oke, bisa jadi betul. Dan itu dipertegas ketika ada suara yang berkata, para murid kemudian bersujud dalam keadaan takut. Bisa jadi mereka karena takut. Kalimatnya Petrus bisa jadi juga lahir karena kagum, kaget, terkesima. Ada sesuatu yang mengagumkan. Tapi juga bingung, bisa jadi. Gak tahu mau ngomong apa lagi. Udah saking kaget, saking bingungnya, saking terkejutnya, ya udah yang keluar kalimatnya sesuatu dari alam bawah sadarnya. Dan bisa jadi, apa yang keluar dari hati yang paling dalam adalah sesuatu yang tertumpuk secara psikologis dari pengalaman sosial yang tidak menyenangkan. Apa? Tadi. Bisa jadi Petrus, Yohanes, Yakobus capek. Kalau tadi WL-nya bilang apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Nah, apa kabar hari ini? Ada yang capek pelayanan hari ini? Nah, benar kan? Bisa jadi capek. Coba kalau dari pagi tadi udah ikut ibadah pagi, pelayanan juga. Mungkin ada penatua-penatua yang habis ini ada rapat ini, pertemuan ini. Masih lagi dampingi. Ini jangan-jangan Bapak belum pulang dari pagi. Oh belum tuh kan, wah ini bisa jadi aduh bener Pak saya yang capek Pak gitu. Bisa jadi, banyak kali kita juga mengalami kelelahan dalam pelayanan. Apalagi kita ngelihat bahwa ladang pelayanannya terlalu besar. Udah gitu banyak masalah. Diberesin di sini muncul, di sini diberesin, di sini muncul lagi dan seterusnya. Capek. Apalagi ditambah sesuatu yang bikin kita ngerasa capek karena saya mau ngapain? Saya menjadi gereja yang diutus Tuhan di negara Indonesia. Indonesianya kayak gini Tuhan, saya pindah negara boleh nggak? Jadi gereja di Australia gitu? Yang nggak capek-capek amat mungkin. Saya diutus menjadi gereja. Lalu kemudian mungkin di antara kita ada yang kerjanya nanti, nggak tahu ya ini kebanyakan mahasiswa ya. Nah, lalu kemudian ketika bekerja di tempat kerjanya, kok lingkungan gue begini ya. Lalu kemudian ingat khotbah pendeta, jadilah garam dunia, terang dunia. Wah begitu mau jadi garam, lu macam-macam, lu ngomong sama orang lain, habis lu. Wah Tuhan saya baru mulai kerja, masa saya harus keluar lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang gak gampang buat kita. Dan kadang-kadang bikin kita capek ya jadi orang Kristen. Gila. Kalau pelayanan di gereja aja udah capek, di luar tambah capek, mungkin kita bilang, ya udahlah yang penting ke gereja, pelayanan urusan sekian. Kita menyerah dengan keadaan. Kita cukup bilang, ada baiknya juga ya, jadi orang Kristen seremonial aja.
Karena di luar capek. Dan bisa jadi kalau kita mengalami pengalaman serupa seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, kita juga akan bilang, Tuhan boleh gak lama-lama bentar aja dulu. Menikmati hadirat Allah. Wah, saya ingin menikmati sukacita ini. Lebih lama dikit Tuhan. Apalagi ditambah, oh terima kasih Tuhan cuma bertiga. 9 yang lain gak diajak. Oh Tuhan terima kasih. Kami emang ordal. Wah, CS Tuhan, bestinya Tuhan. Terima kasih. Wah. Ada perasaan-perasaan agak-agak sombong rohani kan gitu ya. Anugerah eksklusif nih, cuma bertiga dong yang diajak. Wah, apalagi nanti turun Tuhan Yesus bilang, jangan bilang-bilang yang lain, siap bos. Tapi kan kadang-kadang kita juga berpikir yang serupa. Capek jadi orang Kristen. Padahal Tuhan mengatakan kamu sudah diselamatkan. Dan karena kamu sudah diselamatkan, beritakanlah kabar keselamatan. Ya kadang-kadang mau jadi pemberita kabar keselamatan, capeklah Tuhan. Menjadi eksklusif lebih menyenangkan. Bicara tentang iman di gereja aja Tuhan. Di luar sana izinkan saya sedikit hedon, sedikit sekuler, sedikit profan. Di gereja saya akan mati-matian sangat spiritual deh. Sakral deh. Tapi kalau keluar ya izinkan saya main-main dengan yang sangat profan. Bisa jadi kita capek. Bisa jadi kita ingin jadi orang Kristen yang terpisah dari dunia yang sangat melelahkan ini. Padahal minggu lalu bilang jadi garam dan jadi terang dunia. Maka seorang profesor perjanjian baru namanya Ronald Allen, dia menuliskan begini, Jesus is indeed the agent of the realm and aspects of the future world are already present. Yesus adalah agen alam semesta ini. Dan juga menjadi aspek-aspek dari dunia yang akan datang, yang sekarang ini sudah datang. Maka saya mau bilang, dari cerita transfigurasi ini, kita bisa saja bernyanyi hal yang sama. Kadang lelah, bekerja di ladangmu. Tuhan, ladangnya Tuhan itu bukan cuma yang di sini. Ini mah ladangnya enak, basah. Teman kita banyak, asik lagi. Ladang Tuhan yang lebih memanggil kita itu ladang yang di luar itu loh. Di kampus, di tempat kerja, teman-teman sepermainan kita, teman-teman gaul kita itu ladang. Di sini mah ladangnya basah, enteng lah kita. Makanya saya bilang, saya mah pekerja Tuhan yang enteng. Ketemunya teman-teman Kristen, ya elah. Jadi pendeta mah gampang, ketemunya orang-orang yang sefrekuensi. Dan saya percaya teman-teman yang akan lebih susah menghadapi ladang dunia. Ladang Tuhan di luar, teman kita belum tentu sefrekuensi. Udah ketemu teman yang Kristen, dia ngaco. Ya sebel banget kan. Padahal kita pikir teman kuliah Kristen, pelayanan bareng. Omongan mah enggak parah. Mungkin kita bilang udah bagus ketemu yang Kristen, saya pikir dia jadi teman. Enggak, belum tentu. Tapi hari ini kita mau bilang, Yesus adalah Dia, Allah yang menyatakan diri kepada kita. Dia tidak menjadi Allah yang dalam kemuliaan nun jauh di sana. Allah dalam kemuliaannya bukan Allah yang tak pernah bisa dijangkau oleh kita. Allah yang dalam kemuliaannya bukan Allah yang tak terhampiri. Sebaliknya, Allah yang penuh kemuliaan itu adalah Allah yang tak terpisah dari kita. Dari dunia ciptaannya, dari seluruh alam semesta. Dia Allah yang bersama-sama dengan kita. Dan karenanya teman-teman, Ia adalah Allah yang menjamin kita sekarang. Ia adalah Allah yang menghadirkan damai dan keselamatan yang sejati. Maka kalau tema hari ini kita diteguhkan oleh cahaya kemuliaannya, saya mau mengingatkan kita, bisa jadi kita capek. Ya, saya juga berkali-kali capek. Saya juga berkali-kali sampai capek sendiri, marah sendiri, emosi sendiri. Ngelihat berita gini amat, ngelihat berita lagi gini amat, ngelihat berita gini amat. Capek, berkali-kali emosinya gak stabil, pernah. Kadang-kadang kayaknya khotbah nyampe mulut ini udah nyampe capek, bergetar. Tapi kok kayaknya gak ada perubahan. Pernah capek, pernah pesimis, pernah. Tapi hari ini kemuliaan Kristus meneguhkan kita lagi. Ada harapan. Harapan itu ada. Maka dalam kemuliaan Kristus Yesus, cahaya kemuliaan Kristus yang menerangi kita sebagai gerejanya,
Kita dipanggil untuk percayalah. Kita punya kecapeannya sendiri, kita punya pergumulannya sendiri, kita punya lelah batinnya sendiri, kita punya kecewanya sendiri, kita punya realitas yang kita jalani yang bikin kita tepok jidat lagi, tepok jidat lagi. Kita punya pengalaman, kita punya realitas yang membuat kita ngelus dada lagi, ngelus dada lagi. Tapi saya belajar satu hal, di tengah realitas yang bikin kita rasanya emosi, gedek, tepok jidat, ngelus dada, akan selalu ada realitas yang bikin kita ngerasa puji Tuhan. Indonesia lagi banyak masalah, tapi ternyata di sudut-sudut kecil Indonesia ada yang memberi pengharapan, puji Tuhan. Ada sedikit pengharapan yang membuat kita masalah sampah menggunung, lalu tiba-tiba ada yang cerita tentang ada yang mengelola sampah dengan bijaksana. Puji Tuhan, GKI begitu ya. Saya lihat postingannya soalnya. Wah, ngolah sampah, memilah, belajar supaya zero waste. Wah, di saat kita sedang pesimis, bentar lagi kita nggak punya tempat penampungan sampah. Ada kabar-kabar menyejukkan dikit-dikit tapi membuat kita, iya betul, realitas kita bikin kita rasanya tertekan. Tapi selalu ada kesejukan yang membuat kita punya lagi harapan. Dan saya percaya itulah bukti Allah tidak terpisah dari kita. Di tengah realitas yang tidak baik-baik saja, Allah juga adalah realitas kita. Di tengah pengalaman hidup yang banyak masalah, Allah di tengah-tengah masalah kita. So jangan takut. Jangan takut untuk menghadapi masalah kita. Jangan takut untuk menghadapi teman-teman kita yang mungkin mau bilang toksik kok kejahatan teing. Teman-teman kita yang gak sefrekuensi, oke. Jangan takut. Jangan takut untuk melayani di gereja Tuhan ataupun di luar sana. Walaupun pengalamannya bikin kita capek, ngelus dada, Allah di sana. Jangan takut. Jangan takut untuk berjalan dalam realitas yang mungkin tidak selalu baik-baik saja. Karena setiap kali ditanya kabar, belum tentu jawabannya luar biasa. Bisa jadi jawabannya capek bos, gak apa-apa. Di jawaban yang capek pun Allah di sana. Dan jika Allah terus menjadi teman buat kita, jika Allah itu dalam kemuliaannya tak memisahkan dirinya dengan kita sebagai dunia ciptaannya, begitu juga gereja dipanggil. Ini panggilan kita. Kalau tadi tema kita diteguhkan oleh cahaya kemuliaannya. Masih ada lanjutannya tadi katanya ya. Supaya kita juga bisa menyebarkan sukacita itu buat yang lain. Maka kalau kita jadi gereja yang ditemani oleh Allah itu sendiri. Ini panggilan buat saya, buat GKI Bogor Baru, buat kita semua teman-teman. Ini buat kita sebagai gereja yang mengalami kemuliaan Kristus. Ini panggilannya, turun. Yesus tidak membiarkan dirinya bersama 3 orang muridnya menikmati secara eksklusif kemuliaan Kristus. Dia ajak turun. Dia ajak turun. Dan ketika dia bilang gak usah bilang yang lain-lain, karena dia pengen murid-muridnya lebih real, melakukan, gak cuma cerita. Perlihatkan kemuliaan Kristus yang sedia menemani orang-orang yang susah. Kemuliaan Kristus tidak harus terpancar dengan cahaya yang sangat berkilau-kilauan. Dengan wajah yang kemudian tiba-tiba bersinar, baju yang putih berkilauan. Tidak. Kemuliaan Kristus terjadi setiap peristiwa Kristus. Every event of Christ itu adalah peristiwa kemuliaan Kristus, teman-teman. Kristus yang mulia itu bukan Kristus yang cuma sekali dimuliakan. Tapi dia adalah Kristus yang selalu memperlihatkan kemuliaan Allah setiap kali dia menjamah orang yang sakit. Setiap kali dia memikul orang-orang yang menderita. Setiap kali dia berbicara kepada mereka yang dipinggirkan. Ketika Yesus datang kepada mereka yang dianggap sebagai pendosa, di situ kemuliaan Allah. Maka saya, teman-teman kita semua sebagai gerejanya, bisa dong menjadi terang. Boleh dong kemuliaan Kristus dipancarkan. Tidak harus dengan sesuatu yang bombastis. Tapi ketika kita jadi gereja Tuhan, yang mau turun, menemani, membersamai orang-orang yang susah sekarang. Karena orang yang susah belum tentu mereka punya pilihan, teman-teman. Kalau saya susah punya pilihan, mau tidur kek, gitu ya, sambil nonton YouTube dulu, scrolling IG,
Tahu-tahu 2 jam berlalu, puji Tuhan rada tenang sedikit. Mungkin sebagian, aduh lagi suntuk, ngapain ngopi-ngopi cantik dulu. Oke, buat kita ada banyak orang yang ketika susah masih punya pilihan. Tapi di luar sana teman-teman, ada orang yang ketika bergumul gak punya pilihan lain. Selain hadapi. Kagak bisa santai-santai barang 2 jam, 3 jam dulu scrolling sambil ngopi cantik. Kagak, karena mungkin buat mereka, saya harus menikmati waktu-waktu saya untuk cari uang. Mungkin buat sebagian orang lain yang lain gak punya pilihan. Kita kalau mau berobat di sini udah tutup, mungkin ke tempat yang lain udah masih buka. Ketika kita sakit, kliniknya udah tutup, udah habis jatahnya, saya punya duit bayar IGD langsung. Tapi mungkin buat orang-orang di luar Jawa sana, ketika mereka berobat, mereka gak punya pilihan selain datang ke sana, tungguin sampai buka. Karena kalau cari vaskes yang lain, mungkin harus ditempuh dengan 2-3 jam perjalanan yang akan melelahkan. Buat kita, anak-anak muda, kalau mungkin sekarang ada yang ngerasa bebannya berat, mungkin di antara kita ada yang punya pilihan. Curhat di medsos apa punya curhat teman kita. Tapi ada teman-teman kita yang mungkin ketika bergumul gak punya pilihan. Curhat ke siapa? Ke medsos juga gak ada yang perhatian. Ke teman kagak ada teman. Maka semoga kita jadi gereja yang mau menemani orang lain. Apalagi jika kita punya pilihan dalam segala kesulitan kita. Kita selalu punya pilihan. Menjadi orang-orang yang bergumul dan tetap menemani mereka dalam pergumulan orang lain. Atau menjadi orang-orang Kristen yang dalam pergumulan memilih bersikap egois. Para murid diajar, jangan egois. Kamu punya kuasa, kamu punya kemuliaan Kristus yang menguatkan, meneguhkanmu untuk turun temani yang lain. Semoga nanti dalam doa syafaat, kita boleh mengingat orang-orang yang perlu kita temani dalam doa-doa kita. Selamat berjalan bersama dengan Kristus, teman kita yang abadi, teman kita yang sejati, dan selamat menemani perjalanan sahabat-sahabat, anggota keluarga, persekutuan GKI Bogor Baru dari sekarang dan seterusnya. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa dalam syafaat kita. Hari ini Allah di dalam kami mengingat dan merayakan peristiwa transfigurasi, Kristus dimuliakan. Kemuliaan Kristus menjadi pengalaman yang luar biasa buat Petrus, Yakobus, dan Yohanes karena mereka mengalami pelayanan yang tidak mudah. Mereka berjalan mengikuti Kristus dan melihat secara langsung di depan mata mereka. Ada persoalan yang sangat bertumpuk. Ada masalah berlapis yang tidak mudah diselesaikan. Ada tanggung jawab besar yang harus mereka lihat dan mereka kerjakan. Bisa jadi itu juga pengalaman kami. Kami punya pengalaman di mana tanggung jawab itu terlalu besar. Yang membuat kami bernyanyi, kadang lelah melayani Engkau. Kadang lelah bekerja di ladang-Mu. Kadang lelah untuk ikut bersamamu Tuhan. Tapi hari ini kami diteguhkan, kemuliaan Kristus memberi kami pengharapan lagi. Kami punya pengharapan. Kami punya kekuatan. Karena kami tidak sendirian. Oleh sebab itu ya Allah, ketika hari ini kami punya pergumulan kami masing-masing, berilah kepada kami sebuah semangat baru. Untuk kami bisa berkata pada diri kami, harapan itu masih ada. Karena masa depan sudah dipersiapkan oleh Kristus. Dan Kristus datang ke masa kini kami untuk menuntun kami kepada masa depan yang telah Kristus persiapkan. Dan saat ini kami juga mau bersama berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sangat membutuhkan kehadiran kami menjadi teman. Kami berdoa secara khusus untuk kesehatan Bapak Gideon buat keluarga mereka. Pak Gideon dengan keluarga. Dengan segala perjuangan untuk sembuh, untuk pulih, untuk bertahan. Kami tahu yang diperlukan bukan hanya tentang obat, tapi juga tentang teman. Karena ketika kami sakit, betapa kami menjadi sedikit lebih kuat saat kami tahu kami tidak berada dalam kesendirian dalam penyakit kami. Maka kami percaya ada teman-teman yang mau hadir buat Pak Gideon dan keluarga. Kami juga berdoa untuk kondisi cuaca baik di Indonesia maupun Kota Bogor yang membuat kami saat ini juga bertanya-tanya tentang
apakah akan ada bencana-bencana lain, banjir bandang, longsor, sinkhole, dan lain sebagainya. Yang membuat kami bertanya-tanya, apakah akan ada penanganan-penanganan lain yang harus kami persiapkan. Tapi kami percaya Allah, Kau memberkati supaya kondisi cuaca boleh kembali stabil. Dan Kau juga memberkati kami gerejamu supaya kami juga tetap bisa menjadi gereja yang bersahabat dengan alam. Menjadi gereja yang tidak terus-menerus merusak alam sehingga terjadi kekacauan dalam kondisi cuaca. Dan di tengah kondisi cuaca yang saat ini tidak cukup baik-baik saja, ada cukup banyak virus menyebar, ada banyak bakteri yang merajalela, dan pada akhirnya ada banyak di antara kami yang juga mungkin tidak enak badan, sakit, flu, dan lain sebagainya. Buat kami yang sedang sakit, kiranya Allah tolong dan mampukan kami. Buat teman-teman kami Komisi Pemuda di GKI Bogor Baru, Allah tolong, Allah temani, supaya mereka semua dalam pelayanan boleh menjadi teman yang kompak. Mereka boleh menjadi pelayan-pelayan yang saling menemani, saling membantu, dan bahkan juga menolong kami semua dalam menghayati pertumbuhan iman di dalam Kristus. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengerjakan tugas. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, Kau pimpin. Supaya proses pengerjaan tugas boleh berjalan dengan baik, dengan tubuh yang fit, konsentrasi yang fokus baik. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang magang. Biarlah dalam proses magang mereka mengetahui bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, dan mereka juga bisa menunjukkan bagaimana kualitas diri mereka di tempat magang mereka. Dan pada akhirnya biarlah pengalaman magang menolong mereka juga untuk mendapatkan pekerjaan lebih mudah. Teman-teman kami yang sedang cari kerja, kiranya Allah tuntun dan buka jalan. Supaya teman-teman kami boleh mendapatkan pekerjaan yang tepat, yang pada akhirnya boleh mencukupkan kebutuhan sehari-hari mereka. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menikmati masa muda dan membangun hubungan dengan lawan jenis, berpacaran, atau bahkan yang sudah mempersiapkan diri untuk menikah. Berkati supaya relasi pacaran kami menjadi relasi yang sehat, relasi yang menumbuhkan semangat iman kami dan juga kualitas karakter kami, bukan justru sebaliknya. Relasi pacaran yang menindas, relasi pacaran yang tidak setara. Tolong kami supaya pacaran adalah cara kami juga untuk memuliakan Allah. Supaya lewat relasi pacaran kami membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, bahkan juga pilar-pilar kehidupan rumah tangga kelak. Berkati buat orang-orang yang saat ini merindukan untuk mendapatkan pasangan hidup dan sedang berproses dalam waktu yang panjang, kiranya Allah yang mempertemukan dengan orang yang telah Allah persiapkan. Terima kasih ya Allah, ini doa dan permohonan kami di dalam Kristus Yesus yang dimuliakan. Kami naikkan doa kami. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh umat di segala tempat dan abad. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan menurut 1 Tawarikh 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segalanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan dapat diberikan melalui kantong persembahan atau ditransfer dan melalui kiris yang tersedia di depan kursi jemaat sekalian. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dan memuji Tuhan dengan lagu Di Sini Aku Bawa.
Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan bait yang terakhir. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah turun sehingga kami juga boleh turun. Karena Engkau telah menemani kami sehingga kami juga boleh menemani yang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini untuk karya-Mu itu, agar melalui kami dan gereja kami, turunnya Engkau ke dunia ini dan jadinya Engkau teman kami boleh semakin nyata di antara teman-teman kami, di antara keluarga kami, masyarakat, bahkan seluruh dunia. Kami membawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita semua bisa saja mengalami kelelahan, bahkan juga pengalaman-pengalaman yang membuat kita pesimistis. Tapi percayalah, Kristus dalam kemuliaannya adalah teman sejati buat kita, yang akan terus menemani langkah-langkah kita di setiap sudut yang paling sulit sekalipun. Dan kita percaya Allah juga mengajak kita, supaya kita menjadi teman bagi orang-orang, terutama bagi mereka yang saat ini tak punya pilihan untuk memilih kemana. Dan percayalah, Allah memberi kita hati untuk kita juga punya empati, punya belas kasih, punya iba dalam melakukan tugas panggilan kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Berikan pada kami hati yang mengasihi,
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Mari kita melanjutkan hidup dalam keyakinan akan pertolongan berkat-Nya. Kiranya Allah memeliharamu dengan semangat yang tak pernah putus-putusnya. Kiranya Allah memberikan kekuatan bagimu untuk terus melayaninya dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Kiranya Allah memberimu hati yang besar untuk terus punya pengharapan baik sekarang dan seterusnya. Kasih karunia Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu sekarang sampai selamanya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Umat dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh. Oke, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Oke, di sini saya akan membacakan penekanan warta. Sebelum itu, terima kasih kepada Pendeta Dedan untuk membawa firman pada hari ini, dan juga kepada band dan pelayan kita yang melayani pada hari ini. Oke. Di sini penekanan warta pertama yaitu ibadah Rabu Abu yang akan diselenggarakan pada Rabu ini jam 19. Oke, tanggal 18 Februari. Oke. Yang dilayani oleh Penatua Shema. Oke, segitu aja penekanan warta pada hari ini. Mari kita berfoto bersama. Happy Sunday semuanya.